Halo semuanya. Perkenalkan kembali, nama saya Ryan Syahyoga Ditama. Pada kesempatan kali ini, kita akan membawakan tutorial di Udo 16, yaitu bagaimana cara membuat dan mengkonfigurasi website. Berikutnya, di sini saya sudah membuat skenario-nya. Di sini kebetulan saya mendapat skenario yang kedua untuk saya dari sheets yang telah dibagikan. Untuk skenario-nya itu adalah perusahaan Indramayu melakukan kerjasama dengan PT Ametis untuk membuatkan website perusahaan furnitur mereka. Dalam website terdapat sebuah e-commerce yang akan digunakan untuk pelanggan memesan barang sehingga nanti tidak perlu datang langsung ke toko. Nah, ini adalah data perusahaan dari Indramayu. Company name-nya itu perusahaan Indramayu, address itu di Jalan Kurama, Depok, Jawa Barat, Indonesia, email itu di indramaju@gmail.com. Dan juga fitur pada website yang akan kita implementasikan itu adalah About Us, Shop, News, Live Chat. Dan kemudian data user yang nantinya akan berperan sebagai customer itu adalah emailnya itu adalah doniagus@gmail.com dengan namanya itu Doni. Phone-nya itu, nomor teleponnya itu ada di 081234567789 dan alamatnya itu ada di Jalan Lodaya, Depok, Jawa Barat, Indonesia 14045. Berikutnya kita akan melanjutkan ke prerequisite atau apa saja yang harus disiapkan untuk menjalankan tutorial ini. Nah, untuk menjalankan tutorial ini, saya sudah membuat sebuah database ini dengan nama O16 Tugas 8 Strip Raihansyah, yaitu nama saya, dengan pilihannya itu kita tidak menceklis demo data, kemudian country-nya kita kosongkan, dan di sini kita perlu menyalakan developer mode dan juga mengunduh modul sales, inventory, invoicing, dan juga accounting. Yang di sini sudah saya activate juga. Nah, yang kemudian juga kita juga harus ke setting, kemudian kita masuk ke accounting sini, settingan untuk accounting, dan main currency-nya itu currency-nya kita ganti IDR ya untuk menyesuaikan Indonesian rupiah, maaf. Oke. Berikutnya, kita perlu juga untuk membuat perusahaan terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, mungkin kita bisa ke setting. Kemudian user and companies. Kita pilih company-nya. Nah, di sini sudah terdapat ya my company. Oke, kemudian kita klik button create saja untuk membuat company-nya ya. Nah, ini sesuai yang sudah ada di skenario. Untuk company name-nya kita isi sebagai perusahaan Indramayu. Oke. Berikutnya, kemudian selain itu juga address-nya itu kita isi sebagai di Jalan Kurama di Depok, kemudian di Indonesia. Sip. Dan terakhir ada emailnya. Emailnya kita masukkan saja indramaju@gmail.com sesuai dengan skenario yang saya kembangkan. Sip. Jika sudah, kita klik create saja. Nah, ini sudah terbentuk ya. Jadi kalau kita klik companies lagi, sudah terbentuk di sini perusahaan Indramayu. Oke, kemudian di bagian kanan atas ini, kita akan mengganti My Company ini menjadi perusahaan yang baru saja kita buat ya, yaitu adalah perusahaan Indramayu. Oke. Sip, sudah kita ganti. Baik, kalau sudah ini kita ganti untuk nama perusahaannya, selanjutnya kita akan langsung saja membuat websitenya ya, teman-teman. Oke. Kemudian di sini kita perlu melakukan aktivasi, yaitu modul website. Oke, kita klik activate saja, kita tunggu sampai loadingnya selesai. Oke, di sini kita sudah melakukan instalasi ya untuk modul
Oke, di sini kita sudah melakukan instalasi untuk modul website. Nah, nantinya akan muncul halaman seperti ini ya, yaitu let's do it untuk apabila kita akan menggunakan template yang sudah disediakan oleh Odoo. Namun, jika kita ingin mendesain website itu dari scratch, kita dapat em, menekan tombol yaitu untuk skip and start from scratch yang ada di pojok kanan bawah ini. Oke. Nah, di sini saya akan menggunakan template yang sudah ada saja. Oleh karena itu, saya akan menekan tombol let's do it. Nah, di sini kita akan mengisi field berikut ya. Nah, di sini itu kita sesuaikan saja ya dengan skenario website yang akan kita buat. Oleh karena itu, di sini kita untuk I1-nya kita tulis online store saja. Kemudian untuk bisnisnya itu kita akan tulis sebagai furniture store. Kemudian untuk objektifnya itu kita akan sell more ya, karena kita memang ingin berjualan secara online. Oke, selanjutnya di sini kita pilih color palette yang diinginkan. Di sini kita bisa bebas saja ya untuk pemilihannya. Oke, di sini saya untuk color palette-nya akan menggunakan warna ini saja. Nah, kemudian kita akan diminta memilih halaman yang akan ditampilkan pada website nantinya. Nah, sesuai dengan skenarionya, kita akan memilih About Us. Selanjutnya, selain About Us, kita juga pilih dia Shop. Kemudian ada Live Chat. Kemudian ada juga News. Dan juga, oh ya, sudah itu saja ya. Saya rasa dari skenario ada 4 ini saja. Kemudian kita klik Build My Website. Oke. Selanjutnya kita akan diminta untuk memilih tema ya. Untuk tema ini dibebaskan saja kalian ingin memilih tema yang mana. Cuman di sini saya akan memilih tema sesuai preferensi yang saya inginkan ya. Oke, kita akan memilih tema yang tengah saja supaya kelihatan lebih minimalis. Oke, kita tunggu saja untuk loading buildingnya website kita. Uh, Setelah menunggu loadingnya cukup lama, akhirnya kita telah berhasil membuat website untuk perusahaan Indramayu ya. Nah, berikutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk website yang baru saja kita buat ini. Oke. Untuk selanjutnya di sini kita perlu untuk melakukan untuk menuju ke setting terlebih dahulu ya. Jadi kita lakukan save terlebih dahulu. Kita save terlebih dahulu. Nah, baru ketika sudah kita save, kita akan menuju ke setting terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke. Ada beberapa konfigurasi yang perlu kita ubah. Kemudian di sini kita klik modul website saja. Nah, kita harus mengisi field-field ini terlebih dahulu ya sebagai informasi untuk website kita. Oke. Di sini kita akan melakukan pengetikan ya. Untuk domainnya kita masukkan saja http://localhost 8069. Oke, dia language-nya kita taruh saja English dengan website map-nya itu Indramayu Shop. Indramayu Shop dan company itu perusahaan Indramayu. Oke. Selanjutnya untuk fav iconnya ini sebenarnya bebas saja kalau memang kalian ingin mengisinya untuk logo yang kalian buat sendiri atau kalian temukan dari internet. Oke. Berikutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk section shop products ya. Ini nantinya mungkin akan memudahkan kita untuk video tutorial berikutnya yang akan menjadi lanjutan dari tutorial ini. Oke. Di sini kita akan melakukan konfigurasi. Oke, kita ke shop produk, kemudian kita klik tax excluded-nya. Sudah benar, dan kemudian produk variannya kita checklist, wishlist-nya kita checklist, price list kita checklist.
advance price ini kita checklist untuk price listnya. Kemudian untuk diskon juga kita checklist. Oke, harusnya sudah semua ya. Berikutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk section shipping ya dengan melakukan enable terhadap field shipping cost. Oke, berikutnya kita ke shipping dan ini kita enable. Sepertinya sudah cukup. Kita jangan lupa untuk save. Oke. Setelah kita tekan tombol save, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, jika settingnya sudah di save ya, sudah berhasil kita save, kita kembali saja ke modul website. Kemudian di sini kita tunggu terlebih dahulu. Oh ya, nantinya akan kita akan ke modul pages ya. Ke modul pages, ke konten untuk pages. Ini kita tunggu terlebih dahulu untuk loadingnya karena memakan waktu cukup lama sepertinya. Oke, ini untuk loadingnya sudah selesai. Nah, ini kita ke pages saja dari navigation bar yang site. Nah, kemudian di sini dapat dilihat ya untuk tampilan pages dan juga opsi yang dapat kita checklist di sini. Nah, ini ada index, ada apakah ini adalah main menunya, apakah ini sudah dioptimisasi untuk search engine-nya. Oke. Apabila kita ingin membuat pages baru, kita dapat menekan button create ini. Kemudian kita isi saja di sini untuk page title-nya. Ini mungkin ya. Mungkin kita, sorry. Sebentar. Sorry. Nah, mungkin ini kita akan membuat website pages-nya. Kita lanjutkan saja. Mungkin di sini kita akan membuat page bernama misalkan acara selanjutnya, acara saja deh. Nah, ini kita sudah pilih websitenya itu Indramayu Shop. Di sini tadi kita ternyata belum di save ya untuk namanya, makanya tadi kita save dulu namanya Indramayu Shop. Oke, kemudian kita klik oke, button create saja. Oke, nah di sini kita dapat ini ya, memilih juga ya untuk building blocks yang nantinya kita akan pilih gitu. Oke. Kemudian di sini kita klik save dulu saja, tidak apa-apa. Berikutnya, di sini kita akan memberitahu apabila kalian ingin melakukan publish image ya. Kemudian kita perlu ke pages, kemudian di sini kita ada action ya. Di bagian mana tadi? Misal acara, kita klik acara. Oh, sorry, sebentar. Oh ya, maaf ini seharusnya kita klik dulu untuk acara, kita checklist, kemudian kita klik action. Nah, di sini kita bisa pilih publish. Nah, di sini tuh kita bisa melakukannya untuk publish ataupun unpublish ya. Publish itu kita akan mempublikasikan pages ini, dan juga unpublish kita mungkin akan menariknya dari publishnya ya, dari publik gitu. Oke, di sini sudah is published semua. Nah, kemudian oke, berikutnya kita dapat mendesain websitenya secara lebih spesifik ya sekarang. Nah, untuk melakukannya kita perlu ke klik edit ya di bagian, sebentar kita klik website dulu.
Nah, di sini kita klik edit di pojok kanan atas. Nah, kemudian tampilan itu akan muncul ya. Ini saya pindahkan dulu untuk wajah saya. Ini dapat kita ubah-ubah ya untuk cover, banner, image, dan lain-lainnya. Oke. Dan kita akan mulai untuk bagaimana apabila kita ingin mengganti logo website ya. Oke. Di sini apabila kita ingin mengganti logo, kita dapat klik your logo ini. Nah, selanjutnya, oke, sebentar. Nah, kemudian kita dapat melakukan replace ini. Nah, setelah kita klik replace di kanan bawah ini, kita dapat melakukan upload nih untuk apa sih logo yang memang kita ingin jadikan logo perusahaan seperti itu. Nah, ini mungkin kita akan melakukan menggunakan foto yang merupakan bawaan dari Windows ya. Mungkin saya tidak tahu apakah saya memilikinya. Mungkin tidak ada. Mungkin tidak apa-apa. Ini bisa kalian tambahkan sendiri ya. Nantinya akan mereplace gambar your logo ini. Oke. Di sini selain itu, ini mungkin kita discard saja. Oh, sorry. Kita kembali ke blok sini ya. Nah, kemudian di sini kita akan coba untuk mengganti sebentar. Nah, ini kita menambahkan cover ya di sini. Saya barusan mengganti covernya, kita menambahkan cover di sini. Nah, misal apabila kita klik replace. Oke. Mungkin kita di sini seharusnya dapat melakukan bentar. Nah, di sini sudah terdapat pilihan ya untuk cover foto yang gratis tanpa kita perlu melakukan pembayaran. Di sini kita juga bisa melakukan load more. Oke. Mungkin agak lama loadingnya, jadi kita pilih satu saja ya. Oke, mungkin berapa bisa. Nah, ketika kita klik add, maka akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Ini akan muncul di halaman website kita. Nah, ini baru background yang barusan, cover yang barusan kita tambahkan. Oke. Kemudian kalian bisa menambahkan hal-hal lain juga, misal kita ingin menambahkan banner. Nah, di sini. Nah, ini juga bisa ya, seperti ini. Jadi akan ada terdapat sejumlah section juga untuk website kalian. Nah, berikutnya ketika kalian sudah puas untuk mendesain, kita dapat klik save. Oke, nantinya akan seperti ini ketika kita scroll. Kemudian kita dapat melihat tampilan websitenya melalui mobile juga nih teman-teman. Jadi supaya lebih responsif juga. Nah, untuk melihatnya kita dapat mengklik tombol smartphone di kanan atas. Nah, kemudian di sini dapat dilihat ya untuk icon ini ya, untuk smartphone-nya di sini. Nah, ini ketika kita scroll, maka dapat memunculkan desain yang sudah kita ubah, yang sudah kita konfigurasi tadi sebelumnya. Nah, apabila kita ingin mengeditnya, kita dapat untuk menekan button di sebelah kiri sini edit. Oke. Nah, di sini kita juga bisa langsung mengeditnya melalui ini ya, building blocks yang memang sudah ada, atau opsi berikutnya adalah kita melakukan editnya melalui HTML atau CSS editor. Nah, ini adalah kerennya juga ya untuk Odoo 16. Di sini kita dapat melakukan editing dengan mengganti code-nya langsung. Nah, apabila di website biasa kita dapat melakukan ini dengan inspect elemen ya. Nah, kalau inspect elemen itu kan temporary. Kalau ini bisa kita ganti untuk permanen ya. Untuk desain dari
halaman handphone seperti ini. Nah, mungkin di sini kita akan coba nih bringing your life to interior. Kita akan ubah menjadi belanja di Indramayu Shop misal. Nah, oke. Ini kita dapat kita klik button save di sini. Nah, di sini bisa kita lihat ya, sudah berubah di sini untuk tulisannya belanja di Indramayu Shop ketika sudah kita klik save tadi. Oke. Berikutnya, tadi di skenario kita sudah men-state ya, menyatakan bahwa terdapat beberapa fitur yang dapat kita eksplorasi. Di antaranya itu adalah shop, news, about us, dan juga contact us. Oke. Berikutnya, sebentar terlebih dahulu. Oh ya, dan juga live chat juga ya. Oke, berikutnya. Oke, tadi kan kita dalam mode handphone seperti ini ya. Ini kita klik lagi saja untuk mode handphonenya untuk kembali ke mode websitenya. Selanjutnya di sini terdapat halaman-halaman lain yang bisa kita eksplorasi yang sebelumnya sudah saya sebutkan nih. Yang sudah ada itu ada shop. Nah, untuk shop ini dia bentuknya mirip seperti e-commerce ya. Kita dapat memilih barangnya nanti apa saja yang dapat kita perjualbelikan. Kemudian ada news. Ada about us juga di sini. Oke, kemudian ada juga contact us untuk melakukan menghubungi kita sebagai penjualannya gitu. Nah, kemudian terdapat juga fitur live chat nih yang dapat memfasilitasi customer perusahaan Indramayu untuk mendapatkan balasan pertanyaan secara langsung. Oke. Baik melalui bot nantinya atau dapat dihubungkan juga nih untuk ke customer service yang disediakan oleh perusahaan. Nah, untuk fitur live chat ini dapat kita akses melalui modul help desk. Oke. Nah, untuk pemanfaatannya kita dapat melalui modul discuss dari sisi admin ya. Oke, sebentar. Oke, di sini kita bisa ke modul discuss. Nah, di sini ya di sini terdapat sebentar. Terdapat beberapa fitur juga ya seperti yang sudah dibilang tadi. Terdapat direct message dan juga tambahan live chat. Sebelumnya saya mohon maaf untuk untuk sebelumnya saya ternyata belum bisa langsung untuk melakukan ini ya live chat karena ternyata untuk melakukan chat di sini kita perlu untuk di sini untuk mensimulasikan live chat kita perlu untuk logout terlebih dahulu, kemudian membuat akun customer. Berikutnya kita login menggunakan akun customer dan kita bisa membuat channel terlebih dahulu ya untuk nantinya diaktifkan fitur live chatnya. Oke, di sini kita logout terlebih dahulu. Oke, di sini kita klik sign in dan juga don't have an account saja di sini. Oke, berikutnya sebentar terlebih dahulu. Oke, di sini kita buat email ya sesuai yang di skenario. Di sini kita akan sign up sebagai user yang akan menjadi pembeli. doniagus@gmail.com. Namanya Doni. Doni, kemudian phone ini kita samakan saja. Sorry. Ini passwordnya kita inikan saja, kita samakan saja password itu adalah admin. Nanti untuk fontnya itu kita konfigurasi di detailnya saja. Oke, sebentar. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk loginnya. Nah, ini kita detailkan saja di sini. Untuk fontnya kita tambahkan sesuai dengan skenario.
Oke, sip. Di sini oh ya, di sini kita tambahkan dulu ya, streetnya itu adalah Jalan Lodaya, yaitu Depok, Jawa Barat. Kemudian dia itu zip postal code itu 14045 dan country-nya itu adalah Indonesia. Oh ya, dia di Jawa Barat. Sorry, ini Depok aja berarti ya. Sip, kita klik confirm. Oke, sudah ya, sudah kita isi untuk detailnya. Oke, berikutnya setelah kita sign up sebagai customer. Oke, setelah kembali ke akun customer, kita klik log out lagi. Dan di sini kita sign in sebagai admin. Sorry, salah. Kita sign in sebagai admin. Oke, kemudian kita kembali di sini ke website. Nah, di sini kita perlu klik new dan tambahkan live chat widget ini. Untuk channelnya kita tambahkan saja konsultasi ya. Sorry, konsultasi. Sip, di sini kita klik save. Oke, di sini sudah ada ya live chat channel konsultasi. Oke, berikutnya kita klik publish untuk dapat diakses melalui akun customer ya nantinya. Nah, kemudian jangan lupa juga nih untuk mengatur channelnya di di website settingnya. Kita ke website, kemudian kita ke setting. Oke, berikutnya kita cari email dan marketing. Kita klik live chat dan channelnya kita klik konsultasi. Kemudian kita klik save. Oke, berikutnya di sini kita akan ke akun customer. Coba kita login sebagai akun customer. Sebentar kita logout. Kita akan login sebagai akun customer. Nah, tadi Dani Agus. Oke. Di sini kita sudah klik untuk akun customer. Nah, di sini ya widgetnya sudah muncul ya untuk di bawah sini. Oke. Oke, sip. Di sini kita sudah bisa ya untuk melakukan live chat nih di sini. Di sini kita dapat melakukan interaksi nih antara administrator dengan Caca. Nah, dengan Doni. Kita di sini dapat melakukan interaksi antara administrator dengan Doni sebagai customernya. Oke, kita klik hello. I want to ask. Misal. Oh, sorry. Oh, dia no operator available. Bentar. Mungkin ternyata tadi terdapat sedikit bug ya. Sekarang sudah bisa ya. Nah, di sini kita sudah bisa melakukan live chat ya antara administrator dengan si Doninya. Nah, kemudian di sini kita dapat melihat juga nih bagaimana sih dari sisi si administratornya seperti itu. Nah, mungkin kita dapat mengganti ke akun administrator. Oke. Nah, ini sudah muncul ya live chat dari Doni. Tes Doni bilang I want to ask something. Nah, di sini sudah muncul juga nih bagaimana sih si Doni ini melakukan live chat langsung dengan si administratornya. Oke. Sip. Oke, mungkin untuk tutorial kali ini dapat dicukupkan terlebih dahulu. Mungkin sebelum kita cukupkan tutorialnya, ada satu tambahan lagi nih yang mungkin masih agak ganjil dan masih
kita lewatkan dari pembuatan website ini nih. Dan tadi kan kita sebelumnya sudah membuat ini ya, akun customer juga, dan juga sudah mengakses chatbotnya juga nih antara customer juga dan juga administrator. Nah, selanjutnya ketika kita klik shop dari customer, maka itu akan muncul error forbidden seperti ini. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut karena si customer ini belum mendapatkan wewenang untuk mengakses shop ini. Oke, nah berikutnya kita perlu pergi ke halaman setting terlebih dahulu nih sebagai akun admin. Oke, di sini kita login akun admin terlebih dahulu. Nah, kita ke settings. Sini sudah sebagai developer mode, jadi tidak apa-apa. Oke, sorry. Di sini kita remove aja internal user. Oke, sebentar. Berikutnya di sini, walaupun kita klik silang untuk internal user, maka tidak akan muncul user untuk dengan nama Doni yang sebagai customer kita tadi ya. Untuk memunculkan Doni, maka kita perlu pindah dari perusahaan Indramayu ke My Company. Nih, kemudian kita klik silang. Nah, nantinya akan muncul Doni seperti ini ya. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi di sini. Kita klik Doni terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini untuk allowed company-nya, di sini kita bisa tambahkan ya perusahaan Indramayu juga, dan untuk default company-nya kita ganti saja nih dia menjadi perusahaan Indramayu. Oke, berikutnya di sini kita klik save saja, save secara manual. Oke, sudah di save secara manual. Kita ganti lagi dia menjadi perusahaan Indramayu. Oh iya, oke. Di sini kita ke website. Kemudian kita log out ya, dan kita menuju akun Doni kembali ya teman-teman. Oke, kita masuk sebagai Doni di sini. Oke, kemudian kita klik shop. Nah, maka kita sudah bisa masuk ke shop ya secara lancar tanpa ada hambatan di sini. Oke, mungkin untuk tutorial kali ini dicukupkan terlebih dahulu. Kita sudah berhasil membuat website, kita juga sudah berhasil untuk melakukan kustomisasinya, melakukan desain segala macam, dan juga kita juga telah berhasil mengeksplorasi fitur-fitur apa saja yang dapat kita lakukan di website tersebut. Dan juga bagaimana kita melakukan setting terhadap role yang dapat menggunakan website tersebut ya teman-teman. Dan juga kita juga berhasil nih tadi menggunakan fitur chatbot. Oke, mungkin sekian terlebih dahulu tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.